Nah, ini hasilnya setelah bongkar pasang timing gear, setting timing gear. Saya mohon masukan kalau sampai sudah ahli. Ya, ini keadaan mesinnya. Ini mobil mulai beli dulu, ini belum pernah turun mesin ya. Ya, ini saya nyeting seperti ini sudah saya pakai tahunan. Dan saya ini bongkar pasang ini kan selain untuk keperluan konten juga untuk menghafal supaya saya kalau memperbaiki lagi itu tidak lupa. Ya, maklum ya, memperbaiki mobil sendiri itu kan lama yang aktif waktu saya perbaiki. Jadi ini RPM-nya ini turun. Saya gas sedikit-sedikit dulu, nanti saya coba saya mentokkan ya. Saya gas mentok. Biar sampean tahu. Ini kan di bawah setengah ya, di bawah 500 ya. Nah, jadi ini ya, ini saya gas ya. Nah, ini hasilnya ya. Bukan nozzle-nya, tapi saya keluarkan nozzle-nya. Saya tes. Jadi di sini setelah saya pasang kembali, saya kasih air. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya saya setel fan belnya. Nah, ini meskipun nggak punya kunci seperti ini juga bisa menggunakan kunci yang lain, disesuaikan ukurannya. Saya juga nggak hafal ya ukuran kunci-kunci ya, karena di sini saya juga belajar ya. Tapi memang menurut saya nggak begitu perlu menghafalkan kunci karena saya tidak bekerja di bengkel. Saya hanya bisa memperbaiki mobil saya sedikit-sedikit saja. Nah, ini video setelah saya buka covernya dan timing gear saya bongkar ya. Sebenarnya kalau sampean nonton dari bagian ke satu mobil saya waktu itu tidak apa-apa, hanya saya bongkari untuk membuat konten saja, untuk berbagi. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita ya, bagi semuanya, bagi saya juga, bagi sampean semua, bagi yang nonton ini. Jadi bagi sampean yang belum pernah, ini alatnya ya, yang sudah saya kasih tahu juga cara membuatnya, cara merakitnya, silakan nyari videonya di playlist. Nah, ini saya tes, ini sudah lumayan, tidak menggesis ya, suaranya seperti ini ya. Ini sudah, menurut saya sudah enak ini. Ini setelah saya bongkari, setel timing gear, napur dan lain-lain. Saya coba pendek-pendek dulu, nanti saya masuk ke dalam kemudi, masuk ke kemudi, nanti saya gas pakai kaki dan saya tunjukkan RPM-nya ya, RPM dan stasionernya saya tunjukkan. Nah, ini menurut saya sudah oke ya, sudah oke lah. Diperbaiki sendiri kan rasanya kan beda ya kalau bisa memperbaiki sendiri ya. Nah, ini saya tes ya di sini ya, kalem-kalem saja. Nanti kalau kebanyakan geber nggak enak sama tetangga. Tapi itu tenaga saya nggak apa-apa, saya sudah biasa ya. Tenaga saya itu juga kadang-kadang juga ya, yang penting itu sama tetangga itu saling pengertian saja, saling menjaga. Oke, ini alatnya ini ya alat ya, sudah saya sering saya jelaskan ya. Ini alat ini berfungsinya ini ya lumayan lah buat kita kalau memperbaiki sendiri itu bisa nggak perlu naik turun mobil untuk apa, menghidupkan dan mematikan, dan juga bisa cepat kalau pakai alat itu bisa apa, mematikan dan menghidupkan mesin itu cepat ya. Nah, ini alatnya sudah saya copot ya. Jadi ini nanti saya starter dari, nah ini saya starter dari dalam. Nah, itu tadi ada kelihatan cairan muncrat ya. Ya itu mungkin waktu itu solar ya, karena ini kan habis apa, nozzle-nya saya tes ya, injektornya saya tes. Silakan nonton videonya sebelumnya supaya tahu.
Nah, ini saya gas-gas Pak, saya di kemudi ya. Ini saya isi suara, lagi, jadi saya bisa melihat hasilnya dari video saya ini waktu saya di dalam kabin di kemudi itu ya. Jadi ini saya gas sedikit saja di dalam, nanti saya tunjukkan ke dalam. Ini ngegasnya sedikit-sedikit saja. Jadi ini sudah saya pasang tali bajanya, kolornya itu. Saya namakan kolor, bukan kolor celana loh. Bukan kolor kado pendek atau kolor hijau. Nah, ini ya. Nah, ini saya gas sedikit-sedikit saja. Kalau terlalu banyak geber nggak enak sama tetangga. Kecuali video saya waktu di lapangan itu lain cerita ya. Tapi tetangga saya fair-fair ya, senang. Ini rukun sama tetangga. Nah, ini hasilnya setelah bongkar pasang timing gear, setting timing gear, setel kelep dan lain-lain. Silakan bila ingin tahu video saya, silakan nonton video ini sampai selesai. Nanti akan muncul di layar akhir video ini. Silakan tombol yang ada judulnya perbaikan setting. Ya, sebenarnya perbaikan setting ada lanjutannya ya. Pokoknya yang kelihatan tulisan perbaikan setting itu langsung ditombol. Silakan videonya ditonton mulai bagian ke-1 bila sampean ingin mencobanya. Kalau sampean sudah ahli ya mungkin ya salah saya ini, tapi kalau saya mohon masukan kalau sampean sudah ahli. Ya, ini keadaan mesinnya. Ini mobil mulai beli dulu, ini belum pernah turun mesin ya. Ya, ini saya nyeting seperti ini sudah saya pakai tahunan. Dan saya ini bongkar pasang ini kan selain untuk keperluan konten juga untuk menghafal supaya saya kalau memperbaiki lagi itu tidak lupa. Ya, maklum ya, memperbaiki mobil sendiri itu kan lama ya, kecuali kalau orang bengkel kan tiap hari memperbaiki mobil. Jadi ini juga bermanfaat bagi saya untuk menghafalkan sendiri. Kalau lupa saya lihat video saya dan juga saya bisa hafal. Ini saya tes lagi dari sini ya. Nanti saya masuk lagi, saya lihat ya RPM-nya ya. Jadi ini tadi saya menunjukkan tidak keluar asap ya, mesinnya bagus ya. Itu juga setelah saya setel semuanya, hasilnya ya seperti ini. Nah, kalau sampai ingin tahu pemakaian di jalan ya silakan sampai tombol masuk playlist, silakan tombol sepak terjang Isuzu Panther di situ. Ya, saya kasih judul sepak terjang ya kayaknya ya. Ya silakan cari yang judulnya seperti itulah. Pokoknya dicari di playlist kan kumpulnya video saya kan berada di situ semua ya. Jadi silakan. Ya ini dari sini ya. Kalau tadi nyambungnya. Jadi ini kalau diputus mati. Ini kalau diputus soket ini. Itu tadi nyambungnya alat yang saya pakai itu itu. Oke, saya masuk ke dalam. Ke dalam ini gelap ya, karena apa ya? Tempat garasi saya ini tempatnya ini kecil, jadi masuk ini juga sulit ya, nyelempit ya. Nah, tapi justru justru gelap ini malah bisa melihat ini dengan jelas. Jadi ini loh RPM-nya ini sebenarnya biasanya saya setel sekitar kurang lebih antara setengah dari 1 itu. Lah ini biasanya memang karena terlalu lama mobil ini non aktif waktu saya perbaiki, jadi ini RPM-nya ini turun. Saya gas sedikit dulu, nanti saya coba saya mentokkan ya. Saya gas mentok biar sampean tahu. Ini kan di bawah setengah ya, di bawah 500 ya. Nah, jadi ini saya gas ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini hasil dari orang seperti saya yang suka otak-atik ya. Ini entah bener apa enggak, tapi menurut saya benar. Benar bagi saya, belum tentu benar bagi Anda. Jadi kalau sampean anggap benar, sampean anggap baik,
Silakan nonton videonya mulai dari bagian ke 1. Kemudian ini saya keluar ya, keluar ini aja mungkin hari berikutnya ya, video ini kan udah lama ya, baru ketemu saya sambung-sambung. Jadi setelah itu, setelah nozzle kan saya bongkar semua ya, saya lepas ya. Maksudnya bukan saya bongkar nozzle-nya, tapi saya keluarkan nozzle-nya, saya tes. Jadi di sini setelah saya pasang kembali, saya kasih air. Tapi masangnya air jangan sampai waktu itu mesinnya panas, harus mesin dingin. Mesin dingin setelah itu di starter. Nah ini air ini untuk mencari apakah ngobos apa enggak waktu pemasangan nozzle itu. Nah ini kamera tidak bisa menjangkau ya, menjangkau untuk lebih jelas ya ngobos apa enggak. Tapi saya kelihatan tidak ngobos. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.